Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rismawan-rismawati yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Nurul Amal Babulang, untuk mengawali kajian malam hari ini, mari bersama-sama kita memulainya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah dan juga dengan kajian-kajian sederhana. Mudah-mudahan kajian Islam yang sederhana ini memberikan manfaat untuk bekal kita di dalam mempersiapkan diri kita, yaitu wa ahsanuhum lahusti'dadan, mempersiapkan bekal yang terbaik sebelum kita nanti betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini saya akan menyampaikan hadis yang cukup panjang. Karena itu kalau kajiannya nanti tidak selesai, pembahasan hadis malam ini akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Dan sebetulnya dulu pernah saya sampaikan ya, waktu kita ngaji dari rumah ke rumah itu. Tapi mungkin untuk sekarang perlu saya ingatkan kembali, terutama mengingatkan diri saya dan kita semua. Hadis tentang apa? Hadis tentang menjaga hak-hak Allah. Ini saya ulangi, hadis yang akan kita sampaikan itu isinya tentang perintah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bapak-bapak ingin mengkaji sendiri, nanti salah satunya terdapat dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin yang saya bawa ini, di hadis nomor 62 ketika pembahasan masalah muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis kitab ini menempatkan hadis nomor 62. Saya akan membaca pelan-pelan matan hadis ini, kemudian nanti akan kita coba apa isi hadis ini. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahada. Saya ulangi, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza
ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya hasan sahih. Hasan itu baik, sahih itu kuat. Nah, nanti di dalam riwayat Tirmidzi yang lain itu matan bunyi hadisnya berbeda. Jadi ada beberapa versi. Misalnya ihfadillaha tajidahu amamaka ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Panjang Bapak Ibu hadisnya. Saya yakin mungkin kalau tidak kita terjemahkan banyak yang belum tahu. Walaupun sebagian pernah ada yang pernah mengkaji di sini. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan, Ibnu Abbas ini anaknya, jadi dengan Rasulullah ya kemenakan gitu. Anaknya Abbas, Ibnu Abbas itu. Lah Abbas itu pamannya, jadi anak pamannya namanya apa itu? Ponakan ya. Waktu itu Ibnu Abbas itu masih remaja. Dia ngomong gini, pada suatu hari, kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang itu maksudnya ada yang mengatakan dia sedang naik khimar atau keledai dan dia diikutkan di belakangnya. Lantas baginda Rasulullah bersabda, hai anak muda. Yang dimaksud anak muda adalah Ibnu Abbas. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jadi sambil berjalan ya menaiki khimar. Nah, ini Rasulullah memberi nasihat kepada kemenakannya ini. Apa yang dia nasihatkan? Begini nasihat itu bunyinya. Peliharalah Allah. Niscaya Allah akan memelihara dirimu. Jagalah Allah. Niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya andai kata seluruh umat atau makhluk bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat atau kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah dituliskan atau ditetapkan Allah bagimu. Dan andai pun mereka bersatu padu untuk membahayakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat membahayakanmu dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan atau ditetapkan Allah atas dirimu. Al-qalam atau pena itu telah diangkat dan tintanya yang ditulis pada lembaran-lembaran sudah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu kira-kira terjemahnya Bapak-bapak. Coba mari kita gali apa pesan-pesan dari hadis ini.
Pertama di sini ada pengertian kata-kata gulam. Ya gulam. Gulam itu artinya anak-anak yang telah menginjak akil balik, Pak. Jadi dibilang anak-anak tidak lagi, dibilang dewasa juga belum. Itu namanya gulam. Kalau bayi sobiyun, kalau sudah remaja rijalun. Tapi kalau masih menginjak remaja namanya gulam. Ya gulam, yaitu anak yang telah menginjak akil balik. Jadi Rasulullah menasihati kemenakannya yang menginjak remaja. Ini biasanya anak-anak yang menginjak remaja itu memori ingatannya masih bagus. Kemudian kata kunci kedua, isi nasihatnya, inni u'allimuka kalimatin. Hei anak muda, aku ingin mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimatun atau kalimatin di sini? Yaitu menunjukkan tentang beberapa pesan penting, lebih dari satu, karena ini menggambarkan jamak. Maka nanti ada pesan satu, pesan dua, dan seterusnya. Kata kunci ketiga, ihfazillah. Artinya peliharalah Allah. Nah ini yang harus kita pahami ini. Kan selama ini yang kita tahu, yang kita yakini, kita ini dipelihara Allah, Pak. Kita ini diurus oleh Allah. Karena Allah Tuhan kita. Ngurus alam termasuk ngurus kita. Tapi dalam nasihat ini Rasulullah memerintahkan atau mengajarkan kepada Ibnu Abbas supaya memelihara Allah. Ini gimana nih maksudnya kok kita memelihara Allah itu? Nah, biar tidak rancu, biar tidak salah pengertian, maksud kata-kata peliharalah Allah dalam hadis ini maksudnya adalah peliharalah agama Allah. Itu, Pak. Memang nasihat ini dialamatkan kepada Ibnu Abbas, tetapi sejatinya ini juga dialamatkan kepada seluruh kaum muslimin. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kaum muslimin, supaya menjaga agama Allah. Jadi peliharalah Allah maksudnya peliharalah agama Islam. Rawatlah agama Islam ini yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan apa? Dengan bertakwa dan dengan menghindari segala sesuatu yang tidak diridhoinya. Bapak Ibu, memelihara agama Islam itu caranya adalah dengan memupuk ketakwaan kita kepada Allah. Terus kita menghindari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah, sekecil apapun, apalagi yang dibenci Allah. Nah, pemeliharaan seorang hamba terhadap agama Allah, jadi cara kita menjaga agama itu dengan cara apa, Pak? Saya, Bapak Ibu dikatakan menjaga agama ini dengan apa buktinya? Dua cara. Pertama, memelihara batasan-batasan syariat, memelihara hak-hak Allah, serta berbagai perintah dan larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan syariat
untuk kebaikan makhluk hamba-hambanya. Maka jangan membenci syariat. Justru kita ini diperintahkan supaya memelihara syariat gitu loh. Saya dan kita semua ini bisa hidup baik, bisa paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana dosa, mana pahala, mana kebaikan, mana keburukan. Ini karena ada syariat. Jadi kalau orang hari ini teriak-teriak membenci syariat, ini nggak paham. Nanti efeknya orang-orang yang membenci syariat itu akan menanggung resikonya, akibatnya. Itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, pemeliharaan seorang hamba terhadap agama Allah, cara kita menjaga agama Allah Islam ini pertama dengan memelihara batasan-batasannya, hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, termasuk menjaga perintah-perintahnya dan menghindarkan larangan-larangannya. Kalau mau dikasih contoh seperti apa? Menjaga sholat 5 waktu, kemudian menjaga iman kita biar tetap baik, termasuk memelihara wudhu setiap saat. Oh ibu-ibu, bapak-bapak, jangan diremehkan. Walau kita tidak hendak mau sholat, mungkin kita mau ke kebun, mungkin kita mau berangkat ke kantor, mungkin mau berangkat berdagang ke pasar, tapi pastikan kita membawa wudhu. Ini bentuk dari menjaga agama Allah, Pak. Ya. Bahkan ketika tidak mau tidur, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kita tidur sebelum berwudhu. Meskipun nanti di tengah-tengah kita tidur, kita batal. Kita ini sebetulnya sudah cukup ilmu ya, tetapi mempraktekannya yang kadang-kadang males. Udah jam 10 udah tidur kok, mau tidur kok harus wudhu, kena air kan, males Pak. Nah, memerangi males ini Pak, mau ke kantor misalnya, repot amat udah pakai kaos kaki kok mau wudhu lagi. Apa hubungannya mau ke kebun nanam pisang, nanam tangkil kok pakai wudhu? Nggak apa-apa, meskipun belum nyampe kebun kita sudah batal. Ini bentuk daripada menjaga agama. Nih saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud dengan menjaga agama Allah itu memelihara batasan-batasannya, memelihara hak-hak Allah, memelihara perintah-perintahnya sekecil apapun, meninggalkan larangannya sekecil apapun, seperti menjaga sholat 5 waktu, menjaga wudhu, memelihara iman, ya, dalam situasi kapanpun. Mari nanti kita mencoba Pak hadis ini diterapkan. Terus cara yang kedua, yang dimaksud memelihara agama Allah itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara memelihara anggota tubuh kita ini. Misalnya apa? Menjaga pandangan mata kita kepada sesuatu yang tidak pantas kita pandang. Menjaga kemaluan kita, menjaga pendengaran, perut, bahkan menjaga lidah. Itu. Jadi kalau orang Islam sudah mampu memelihara pandangannya, pendengarannya, perutnya, lidahnya, dia telah menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari kata-kata ihfazillah. Ihfazillah, jagalah Allah. Jangan
salah pahamkan, masa kok makhluk suruh menjaga Tuhannya, itu gimana caranya? Bukan itu yang dimaksud seperti yang saya uraikan pada penjelasan ini. Kemudian kata kunci yang ketiga, kata Rasulullah, jikalau engkau menjaga Allah, ihfadillah yahfadhuka, mesti Allah menjagamu. Pernah enggak merasa kita dijaga Allah, Bapak Ibu? Bagaimana cara mengujinya? Orang-orang yang menjaga agama Allah itu jaminannya akan dijaga Allah. Misalnya bagaimana bentuk dari penjagaan Allah itu? Misalnya Allah akan memelihara dirinya, melindungi, menguatkan mentalnya, menenteramkan perasaan kita. Terkadang kita dihadapkan dalam kehidupan kita ini ya Bapak-bapak, situasi, kondisi yang kadang-kadang bisa membuat kita stres. Tapi ada orang Islam, karena dia menjaga agama Allah, dalam kondisi terhimpit dia tidak stres. Dia nikmati hidup itu. Itulah bentuk penjagaan Allah. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya anak jauh dari kita, Pak, merantau begitu. Sebagai orang tua pasti ada rasa khawatir, lagi anak perempuan, Bu, ya, kerja di luar kota, kos, ada kekhawatiran. Tapi jaminannya ketika orang tua tadi menjaga agama Allah, Allah akan menjaga hak-hak kita, milik kita, termasuk menjaga anak-anak kita yang jauh dari kita. Makanya meskipun anak kita entah bertebaran di mana, cara yang paling ampuh untuk menjaga keselamatan anak kita dengan bagaimana kita menjaga hak-hak Allah. Ini maksudnya. Nah, adapun pemeliharaan Allah terhadap seorang hamba itu mencakup dua hal. Satu, pemeliharaan Allah terhadap berbagai kepentingan hamba. Dalam urusan duniawi, Allah akan mencukupkan kita. Allah akan memelihara badan kita, walaupun nanti pada akhirnya rusak, tapi akan dijaga. Ya, Allah akan menjaga anak, keluarga, dan harta kita. Yo, pokoknya kalau saya, Bapak Ibu, menjaga sholat 5 waktu tepat waktunya, menambahinya dengan sholat-sholat sunnah, apalagi qiyamul lail, duha, kemudian memelihara perut dari hal-hal yang subhat, apalagi haram, menjaga lisan atau lidah dari ucapan yang tidak baik, menjaga pandangan dari penglihatan yang salah, menjaga pendengaran dari hal yang tidak pantas. Allah akan menjamin memelihara kehidupan kita. Sekarang buktikan saja. Dalam situasi seperti sekarang ini, yang stres orang-orang miskin yang beriman atau orang-orang kaya yang tidak beriman, itu aja buktinya. Lihatlah, Bu, kehidupan ini. Banyak orang-orang lebih kaya dari kita. Banyak orang-orang punya kedudukan, kehormatan lebih tinggi dari kita. Tapi terpaan hidup lebih berat mereka rasakan. Sebaliknya ketika kita datang ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, seperti kita ini orang kampung ini, ya begini-begini saja. Pagi ke kebun, dagang, bertani, tapi merasa nyaman hidup kita. Kita nggak sadar kalau kita sedang dijaga Allah. Dan inilah buah daripada kita menjaga sholat, menjaga jamaah, menjaga masjid ini, menjaga agama ini. Allah jaga, Bu. Maka kita hari ini bisa duduk tenang,
ibu bapak bisa ngobrol hanya dengan 2 potong pisang goreng, betul? Hanya dengan kopi, nanti sekedar menunggu waktu ngantuk nonton TV, yang punya TV bisa tidur nyenyak, gak terbebani. Anak-anak kita dilalahnya kok ya manut-manut, berprestasi, bisa ngaji, tidak bikin stres. Itu adalah bentuk penjagaan Allah atas hambanya yang telah memelihara agama ini. Itu maksudnya. Dalil yang menjelaskan bahwa Allah akan memelihara harta kita, anak kita, baca Quran surat Ar-Ra'd. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min bani yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau ingin membuktikan silakan dibuka Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya 11. Sekali-sekali Qurannya ditengok. Ada berita kata Allah, lahu mu'aqibatun min bani yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia yang menjaga agama Allah tadi, yang menjaga hak-hak Allah tadi, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan, dari belakangnya. Mereka, para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. Yuk, coba Bapak Ibu sekalian, masih ragu dengan ayat ini? Siapa-siapa yang menjaga agama Allah, hak-hak Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah, jaminannya lahu mu'aqibatun. Mereka manusia-manusia tadi, hamba-hamba Allah tadi, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. Mim baini yadayhi, secara bergiliran, ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi ketika tidak mau salah itu kok dilalahnya itu nggak jadi. Misalnya nih Pak, karena kita sudah menjaga ibadah ini ya, suatu ketika pulang dari kebun, lewat kebun orang, karena kita kan punya kebun masing-masing, kok melihat pohon pepaya buahnya masak. Bahkan ketika kita goyang dikit bisa jatuh. Gak ada orang sebetulnya, sepi. Niat ada, tapi kita urung menjalankannya. Padahal kalau kita mau aja kita goyang sebentar, itu buah pepaya jatuh. Siapa yang menggagalkan perbuatan buruk kita itu? Kesempatan ada itu. Itulah jawabannya Bapak Ibu. Sebagaimana janji Rasulullah, itulah penjagaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap hamba-hambanya yang memelihara agama Allah. Penting hidup dalam penjagaan malaikat itu. Sampai-sampai ketika kita mau makan sesuatu ya, kan banyak kisah Bu. Ada seorang ulama sufi ya, namanya Hasan Al-Basri. Ini cerita-cerita ilmu tasawuf ya, ahli sufi. Beliau itu kalau memegang gelas Bu mau minum, udah di tangan begini, kok ternyata minuman ini ada unsur subhatnya yang meragukannya atau haram, itu belum sempat dia teguk sudah pecah gelas ini. Bukan karena dia sakti. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri ini orang sufi, orang yang betul-betul warok menjaga. Ya.
Ada lagi kisah-kisah lain. Ibrahim bin Adham misalnya, ahli sufi dia. Pernah saya ceritakan mungkin, ketika Ibrahim bin Adham hendak iktikaf di masjid, ada riwayat mengatakan Masjidil Aqsa ya, dia membawa bekalnya kurma. Begitu dia mau iktikaf, kacau batinnya, jiwanya berguncang, pikirannya enggak khusyuk. Kenapa? Ternyata di dalam bekal kurma itu ada kemarin dia makan sebutir kurma yang tidak halal. Saat dia sebelum berangkat menyiapkan bekal membeli kurma di pasar, ketika pedagang kurma menimbang, jatuh satu butir ke tanah, dia tanpa izin dia pungut, dia bersihkan pasirnya, dia makan. Dia sangka nggak ada masalah. Gara-gara satu butir kurma, ibadahnya tidak khusyuk. Ini udah kelas tinggi. Kalau model kita kan enggak. Jangankan yang cuma subhat, yang haram juga enggak ngaruh kan. Contohnya apa? Lah orang-orang yang makan dari hasil riba itu kan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua naik mobil, pakai mobil kredit misalnya. Berarti kan naikin kendaraan riba itu. Atau misalnya pinjam uang di bank, pakai bunga, dibeliin apa, itu kan riba itu. Tapi kok saya waktu ibadah nggak ngaruh ya Pak? Tetap aja sholat. Itulah bedanya orang sekarang dengan orang-orang soleh dulu. Maka wajar kalau kita nggak dijaga Allah. Sholat jojong, ibadah jojong, tapi penuh masalah.